memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Masih berdoa mulai. Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang eksponen. Tetapi sebelum memasuki pelajaran materi eksponen, Ibu akan menanyakan dulu siapa yang tahu arti dari eksponen. Ada yang tidak tahu? Eksponen ini berhubungan dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa contohnya? Siapa yang tahu? Ya. 2 pangkat 5 itu bisa gimana? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5. 5 kali 5. Di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti dia berapa ini dalam bentuk perpangkatan? 2 kali 2 pangkat 5. Jadi ada pertanyaan belum? Sifat-sifat dari eksponen, dan ketiga kita akan menyelesaikan permasalahan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta tolong diperhatikan, Ibu akan menjelaskan. Untuk perkalian dengan bilangan yang sama diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Berarti berulang dan perkalian yang berulang. Di mana? Di sini A pangkat N, A kali A kali A. Pokoknya B. Kalau pangkatnya 3. 2. Untuk pangkatnya sudah sama belum? Belum. Belum, berarti kata Ibu tadi dalam bentuk perkalian diubah menjadi bentuk penjumlahan. Berarti 3 ditambah 5. Berarti 2 pangkat 8. Itu untuk sifat pertama. Untuk sifat kedua, perhatikan cara pembacaannya. Ibu tanya lagi sama kamu. A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang A pangkat N dikurang N. Berarti kalau dalam bentuk pembagian itu contoh. Jangan benar. 2 pangkat salah. Ya, siapa bisa memperbaiki dulu? Saya dulu. Berarti 2 pangkat 6. Sekarang sifat keempat. Sifat pangkat dan perkalian. Berarti AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Ibu minta tolong diperhatikan ya. Di sini 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti ini 1-1. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. 5 pangkat 2 ada? 25, Bu. 25. Ini sudah dapat 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, tinggal kita kalikan. 25 dikali 9 sama dengan 225. Dari contoh soal ini, masih ada yang belum ngerti? Sudah ngerti? Sudah. Sifat ke-5. Untuk sifat ke-5, A pangkat N dibagi, ini perhatikan lah ya, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Itu sama tidak dengan sifat kedua tadi?
Sama tidak dengan sifat kedua? Nah, sama. Beda. Kamu perhatikan dalam bentuk persifatan ini beda nak dari sifat kedua tadi. Kalau kedua tadi A di per B dia berubah menjadi kurang, tapi dia tidak mempunyai pangkat. Sedangkan soal untuk nomor 5 ini dia mempunyai pangkat tidak? Mempunyai. Berarti A pangkat N per B pangkat N. Ini contoh 2/5 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. 5 pangkat 2 25. Ini untuk sementara ini yang kita pelajari sampai 5 sifat-sifat eksponen. Ya, 5 dulu yang Ibu jelaskan, untuk selanjutnya mungkin besok Ibu jelaskan lagi. Lidina. Amuba itu kan ada 1. Kalau ibu 1 ini ibu pisahkan jadi amuba 1 lidi. Ibu patah-patah. Kalau amuba ada enggak? 1 amuba bisa berdiri. Beranak tidak ya? Beranak tidak? Tidak? Beranak. Nah, inilah nak ya, ibu misalkan 1 lidi tadi ibu patah-patahkan dia jadi banyak. Nah, ini contoh dari bidang biologi. Selain biologi bisa juga kita gunakan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi apa dia? Mencari hasil atau nilai. Alhamdulillah. Dalam bidang ekonomi tadi mencari nilai hasil dalam bidang ekonomi. Sudah Ibu jelaskan. 6. Silakan untuk kelompoknya. Silakan kalian nyaman. Lima pangkat 6, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Yang ini 5 pangkat 2, 5 kali 5. Nah, ini jadinya masih ditulis ke bawah ini 6 kok. Tinggal kita ini kan dalam bentuk apa? Kepangkatan. Pembagian. Di sini ada pangkat berapa dia? Pangkat 6. Di sini ada pangkat 2. Coret sisanya berapa? Ini ada berapa? Ah, ini berapa? Berarti di sini 2, coret juga di sini 2. Nah, ini dengan ini kan jadi berapa dia? 1. Berapa sisanya di situ? Berarti 5 pangkat 4. Cari yang lain. 4 kali 3 pangkat 2. Jadi ini pangkat ini dikali Ya, 4 kali 4, 3 kali 3. nah, Ya, hasilnya 4 pangkat 2, 3 pangkat 2. Perhatikan, ada berapa pasal dia di situ? Ada virus menular ke penduduk, menulari 2 orang siswa. Selanjutnya juga dia berapa? Menular 2 orang siswa juga. Sampai fase berikutnya 4 orang. Nanti kalau pertama dia 2, fase kedua dia berapa? 4. Coba diperhatikan soalnya. Kamu pahami soal ceritanya nih. Untuk ketiga, kalau 2 di sini kan fasenya 1 ke 2. Kalau fase pertamanya 2,
Sudah dijelaskannya di situ kan? Fase kedua adalah 4. Antara nilai 2 ke 4 itu berapa nih? 2. Berarti 2 kali 2? 4. Untuk fase ketiga ke 4 berarti dia dikali berapa? 2. Nah, pertanyaan yang dari soal itu berapa itu? Fase ke 10. Berarti kami cari sampai nilai ke 10 fasenya. Jelas? Jelas. Menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Tolong yang lain, kelompok yang lain diperhatikan kawannya. Soal nomor 1. Seseorang tertular virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Fase penularan hasilnya banyak orang yang tertular adalah 1024. 1024. Dengan hasil 2 dikalikan 2 sampai 10 hasil. Gimana kelompok yang lain? Sama. Ketika Banyak fase N, bagaimana mempresentasikan mengetahuinya? Menurut kelompok kami, karena banyak yang tertular, maka jawabannya adalah 2. 2. Kalau untuk nilai N? Nilai N belum diketahui. Belum diketahui. Ada yang pendapat lain? Untuk 2 kegiatan pertama, ada yang kelompok lain nih? Pendapat yang lain? tidak ada. Untuk kelompok diam, katanya jawabannya 2. Nah, sekarang ibu nanya dengan kamu. Ada pendapat lain tidak dari kelompok yang lain? Kelompok Delan? Tidak. Sudah benar belum itu jawabannya? Nanti dia 2 pangkat berapa? 2 pangkat N. Bukan dia 2. Tapi 2 pangkat N. Berarti untuk diskusi yang nomor 2 kelompoknya salah lagi jawabannya ya? Ya. Nomor 3. Di setiap fasenya. Diskusi kami menjelaskan semakin tinggi fase penularan, maka semakin besar banyaknya orang yang tertular di setiap fasenya. Artinya lebih tinggi fase penularan berarti fase yang tertular lebih ini juga. Sekarang fase penularan yang tertinggi berapa? 10. Untuk kelompok ini fase yang tertinggi tertular berapa fasenya? 1024. Berarti sama dengan kelompok Dian. Sekarang kita bahas kegiatan kedua. Kelompok Dian sudah mengutarakan hasil diskusinya. Elina, bisa balik suaranya. Tolong yang lain diperhatikan ya. Hasil jawaban kelompok 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Coba ibu minta tolong ditulis di papan tulis dulu.
Ya. 3. Berarti sama semua ini. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 6. Ini hasil perkalian berdua. Sekarang untuk kegiatan 2. Sudah perhatikan? Di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Sudah benar belum jawabannya? Belum. Kenapa tadi sudah jawab mengerti? Berarti ada yang belum mengerti. Kita perhatikan. 3 pangkat 2, 3 kali 3. Ya benar. 3 pangkat 3 ya. Sekarang berapa ini? Dia direkturnya menjadi berapa? 3 pangkat 4. Kalau kalian berubah menjadi apa dia? Tambah. Coba kelompok. Ayo maju. Nah, kelompok ini dulu. Ada perbedaan antara ini dengan ini? Coba jawaban mereka berdua ini. Yang sikel ini pangkatnya cuma 4, yang sikelnya pangkatnya 5. Apa dia bisa gitu? Jadi angkanya salah. Oke. Yang mana? Yang sebelah sini. Yang ini yang benar. Yang itu 3 pangkat 5. Terus. Jadi perhatikan ya. 2. Untuk soal nomor 2. Masalah kedua nak, bukan masalah kedua nak. Dan itu adalah pembagian. Yo siapa? Sudah selesai, silakan dikumpul hasil LKPD-nya. Silakan dikumpul LKPD-nya perwakilan. Selesai kita bahas. Untuk mengingat pelajaran ini, Ibu minta PR itu materi selanjutnya. Silakan kamu buka buku cetak halaman 20. ya Bu. Ini dibuka, ini Ibu bagikan ya kertas ini ya. Ini kertasnya memang Ibu bagi ke Siko, tapi kamu kerjakan itu satu orang satu, bukan diskusi. Satu orang satu jawabannya. Individu nih kan, bukan kelompok lagi. Itu tuh langsung dijabarkan. Untuk nomor 1A. Yang itu laba yang maju. Di situ 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti dia menggunakan perkalian berulang. Bonong pada maju, Bu. Coba kau dulu nak. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2-nya ada 6 kali. Coba kamu perhatikan pertanyaan itu. Coba dibaca pertanyaan. Dia diminta hasil tidak? Tidak. Kalau dia tidak diminta hasil berarti cukup sampai situ. Berarti hasilnya tidak perlu ditulis. Nomor 2. Dibaca nak ya makna dari soal itu nak, jangan asal jawab baik. Ya.
2/3 pangkat 4. 2/3 dikali 2/3, 2 dikali 2/3. Jawaban sini ya. Benar. Ibu. Ini kan Jalo, ya Rob. jangan ribut ya. Udah bilang. Bilangan terpangkat sudah kita bahas. Bilangan eksponen juga tadi sudah dijelaskan. Sifat-sifat eksponen dan apa lagi? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soalnya juga sudah kalian kerjakan secara diskusi dan mandiri. Sekarang Ibu minta kesimpulan dalam kita belajar tentang eksponen. Apa kesimpulannya? Apa itu eksponen? Eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan nilai yang sama yang diulang-ulang atau singkatnya perkalian yang diulang-ulang, Bu. Ulang atau dalam bentuk pangkat. Mungkin Ibu pastikan materinya untuk selanjutnya. Tolong kamu buka materi tentang logaritma. Dan mungkin hanya itu, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi